Hai semua, hari ini saya dan kelompok akan memberikan penjelasan mengenai psikologi komunikasi dalam persepsi komunikasi interpersonal dan kelompok. Sebelum itu, perkenalkan 5 anggota kelompok kami yaitu Ocha, Grace, Stephen, Jessica, dan saya sendiri, Ferry. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ya ke dalam konteks komunikasi interpersonal. Persepsi interpersonal ini muncul dari dua belah pihak seperti sahabat dan pacar. Persepsi kita terhadap orang lain akan mempengaruhi dan dipengaruhi persepsi orang lain terhadap diri kita. Contohnya, ada dua orang sahabat, anggap saja bernama Agus dan Budi, yang merupakan sahabat sangat dekat. Namun ketika isu COVID ini melanda, Budi menjadi sangat takut dan parno, sedangkan Agus merasa biasa saja dan tidak parno. Suatu saat ketika Agus dan Budi bertemu, yang dimana Budi selalu menggunakan masker dan melakukan social distancing. Lalu ia melihat Agus yang datang tanpa menggunakan masker dan tidak melakukan social distancing. Hal ini membuat Budi mempersepsi bahwa Agus merupakan seseorang yang tidak peduli terhadap lingkungannya atau kurang aware terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu merupakan contohnya. Untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh Jessica. Persepsi yang diberikan Budi terhadap Agus, bahwa Agus disebut sebagai orang yang kurang peduli atau aware dengan lingkungan, akan mempengaruhi persepsi Agus ke Budi. Yang mungkin dulu Agus mempersepsi Budi adalah orang yang cuek, kurang menjaga kebersihan, namun sekarang Budi berubah menjadi orang yang peduli dengan lingkungan dan menjaga kebersihan. Dalam persepsi yang diberikan Budi ke Agus, ini melibatkan faktor kinestik, yaitu gerakan tangan yang seolah-olah menghentikan langkah Agus yang ingin mendekati Budi. Dari persepsi Budi ke Agus akan merubah sikap Agus ketika ingin bertemu dengan Budi di tengah pandemi seperti ini untuk menjaga kebersihan. Nah, semoga dengan penjelasan ini kalian bisa mengerti ya. Sekarang kita akan masuk pada bagian komunikasi kelompok. Kelompok merupakan perkumpulan orang yang di dalamnya terdapat anggota yang saling terikat oleh adanya rasa sense of belonging. Contoh yang kita ambil tidak jauh dari kasus COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Berdasarkan berita yang dipublish oleh timesindonesia.co.id yang berjudul Komunitas 98 Banyuwangi berbagi sembako dan masker. Komunitas ini merupakan kelompok masyarakat di daerah Banyuwangi. Mereka berbagi sembako dan masker di tengah pandemi COVID-19 yang terus merajalela. Komunitas ini mendapatkan bantuan sembako dan masker dari hasil galang dana secara sukarela oleh seluruh alumni komunitas 98 tersebut. Komunitas ini mempersepsikan masalah COVID-19 sebagai masalah bersama yang perlu diselesaikan secara bersama, bukan hanya permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Grace. Nah, di sini aku bakal jelasin lebih lanjut mengenai persepsi yang diberikan oleh kelompok 98 Banyuwangi yang sudah dijelaskan oleh Ocha. Kelompok 98 Banyuwangi ini memberikan persepsi bahwa isu COVID-19 ini bukan hanya masalah dari Kementerian Kesehatan ataupun pemerintah saja. Namun, masalah COVID-19 ini merupakan masalah semua rakyat Indonesia. Semua rakyat Indonesia harus terlibat untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Nah, kelompok 98 Banyuwangi ini termasuk kelompok primer. Kenapa kelompok primer? Karena kelompok ini adalah berisi alumni-alumni dari SMA 98 Banyuwangi yang lulus pada tahun 98 juga. Jadi ada hubungan kekerabatan antar anggota dan ada saling ketergantungan. Nah, selain itu, kelompok ini juga termasuk kelompok in group karena kelompok ini adanya kata kami yang dijelaskan melalui persepsinya bahwa kami sebagai warga Indonesia juga harus terlibat dalam mengatasi masalah pandemi corona ini, sehingga kelompok 98 Banyuwangi melakukan kegiatan seperti membagi sembako dan masker untuk masyarakat di sekitar Banyuwangi yang membutuhkan. Nah, dari semua contoh persepsi interpersonal dan kelompok, kami harap kalian semua paham dan semakin jelas lagi mengenai persepsi interpersonal dan persepsi
dalam kelompok. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.